مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. الحمد لله الواحد القهار العزيز الجبار مكور الليل على النهار، والصلاة والسلام على الحبيب المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negara Republik Indonesia merasa berutang budi kepada ulama-ulama yang sudah meneteskan darah, titis perus keringat air mata untuk membela negeri ini merdeka. Maka dibuatlah satu hari khusus 10 November, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan bukan dinyatakan dengan libur. Hari Pahlawan bukan dinyatakan dengan tertawa terbahak-bahak. Hari Pahlawan adalah mendoakan mereka yang sudah berbuat baik. Kalau tidak ada mereka bersimbah darah, maka sampai hari ini kita masih dijajah oleh Jepang, Belanda. Tapi karena perjuangan mereka, apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Mereka sudah lama meninggalkan kita. Tidak lain kecuali ucapan Allahumma ighfir lahum, ampunkan segala dosa, warhamhum, rahmati mereka, wa'afihim, beri mereka kebaikan, wa'afu anhum, maafkan segala silap salah khilaf mereka ketika hidup. Allahumma ja'alil jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan, jadikan taman surga menjadi kubur mereka menjadi taman-taman surga. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang neraka. Tapi yang paling penting daripada itu semua adalah mengisi kemerdekaan. Hari Pahlawan penting, mengangkat tokoh-tokoh masyarakat yang pernah berjasa berjuang dijadikan sebagai pahlawan nasional penting untuk mengingatkan kepada anak cucu kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah dari Belanda, kemerdekaan bukan hasil dari pemberian hadiah oleh penguasa, tapi kemerdekaan direbut dengan tetes puluh keringat dan air mata. Bung Tomo berkata, aku bingung bagaimana aku menyatukan pasukanku. Kira-kira kalimat apa yang membuat mereka menjadi kuat dan perkasa? Sampai akhir aku ingat satu kata yang membuat mereka bersatu, satu kata yang membuat mereka kuat, satu kata yang mengusir ketakutan mereka. Kalimat itu adalah teriakan Allahu Akbar. Itu yang diteriakkan Bung Tomo di Surabaya, itu juga yang diteriakkan oleh Tengku Umar di Aceh ujung Sumatera, itu juga yang diteriakkan oleh panglima-panglima perang kita, itu diteriakkan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari Tajul Khalwati dari Makassar, Sulawesi, itu juga yang diteriakkan oleh ulama kita dari bumi Minangkabau, dari mulai Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sampai kepada pendahulu-pendahulu mereka, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia memang jauh di kota Makkah Al-Mukarramah, tapi dia berikan surat-surat, dia berikan kirimkan khutbah Jumat, khutbah Jumat yang ditulis tangan oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, Imam Masjidil Haram, meninggal tahun 1916, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dia tidak berada di tanah air,
dia berada di Makkah Al-Mukarramah, tapi murid-muridnya membawa tulisan khutbah Jumat yang dibacakan di Masjid Kerajaan Siak Sri Indrapura, Bumi Melayu, Riau. Bergoncang Pulau Sumatera, murid-muridnya yang ada di Pulau Jawa semua membacakan khutbahnya. Mereka minta fatwanya, dia keluarkan fatwa bahwa Belanda penjajah kafir membunuh mereka adalah mati syahid. Orang yang mati syahid tidak merasakan sakaratul maut, melainkan hanya seperti cubikan tangan di atas kulit yang tidak terasa sakit. Orang yang mati syahid tidak merasakan pertanyaan mungkar nakir azab kubur. Orang yang mati syahid tidak merasakan hisab hari kiamat. Orang yang mati syahid langsung masuk ke dalam surga, dinantikan oleh kenikmatan surga. Ada tuli ibadiyas salihin, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh. Mala a'yunun ra'at, tak pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Itu yang membuat mereka rela berkorban harta dan nyawa, karena mereka sudah memandang surga di pelupuk mata. Katanya mati itu sakit, katanya mati itu mengerikan, tapi mengapa mereka mati dalam keadaan tersenyum? Karena mereka adalah syahid. Syahid mengandung makna dua. Syahid berarti masyhud, disaksikan, karena kematian mereka disaksikan oleh para malaikat. Berbondong-bondong malaikat menyaksikan kematian, naik ruhnya ke langit, disambut oleh para malaikat. Inilah orang yang masyhur di langit, walaupun penduduk bumi tak pernah menyebut namanya. Mereka diartikan sebagai syahid. Syahid artinya menyaksikan. Mereka disaksikan karena disaksikan malaikat. Mengapa mereka disebut menyaksikan? Karena malaikat mengepakkan sayapnya sebelum nyawa keluar dari jasad. Mata mereka sudah menyaksikan tempat mereka di dalam surga, maka mereka tersenyum. Sakit mati itu tidak, bagi mereka ada yang lebih nikmat, yaitu kematian sebagai seorang syahid. Sampai ketika mereka mengatakan mati, mati mereka, Allah melarang, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun, kalian yang tak sanggup merasakan kehidupan mereka. Al-hayatu fi zilalil Quran ni'mah, begitu dituliskan di muqaddimah tafsir fi zilalil Quran. Hidup di bawah naungan Al-Quran nikmat, la ya'rifuha illa man zaqaha, tidak ada yang bisa merasakannya kecuali orang-orang yang pernah mengetahui dengan rasa. Setiap rasa diungkapkan dengan kata, tapi kata tak pernah bisa mewakili rasa. Rasa itu hanya bisa dirasakan oleh mereka. Kasihankah kita pada mereka? Tak perlu. Yang kita kasihani adalah diri kita yang sudah lama ditinggalkan oleh penjajah, tapi masih lagi oleh terjajah ekonomi, terjajah pendidikan. Semangat jihad kita tumbuhkan dengan membangun sekolah-sekolah Islam. Kata jihad bukan teroris, kata jihad bukan membenci musuh, kata jihad bukan membenci orang yang berbeda agama dengan kita. Mereka saudara kita sebangsa, sama-sama di bawah naungan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi kata jihad adalah jihad melawan kemiskinan, jihad melawan kebodohan. Kada al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran membuat orang menjadi kafir. Yang hartanya banyak, bantulah anak-anak yatim, sekolahkan mereka. Yang ada tanah kosong tapi tidak mampu membangun lokal, ada yang bisa memberikan kosen pintu, ada yang bisa memberikan semen, ada yang bisa memberikan, maka berikanlah. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berzakatlah. Bangun anak-anak bangsa dari kejahilan dan kebodohan. Teriakan Allahu Akbar menggetarkan, teriakan para alim ulama ustaz ramai berkumpul di tanah lapang menggetarkan. Tapi apa yang terjadi setelah getaran itu hilang? Apakah cukup sekedar tablik akbar? Apakah cukup sekedar khutbah Jumat? What's next? Apa yang bisa kita lakukan setelah itu? Dirikan lembaga pendidikan, selamatkan dari kejahilan, masukkan pelajaran agama. Paling tidak 5 materi mesti ada di SMP, di SMA, agar mereka jangan terjebak pada sekulerisasi, liberalisasi, komunis yang merusak akal pikiran mereka. Setelah mereka menjadi tumbuhan yang kuat, akarnya tidak dimakan oleh semut, daunnya tidak akan dimakan oleh ulat, mereka menjadi pokok kayu yang kuat, akarnya menghunjam ke dalam tanah, pucuknya tampak di atas, maka angin kencang tak dapat mematahkannya.
Mereka adalah generasi yang akan datang, yang sudah lalu tak akan kembali pulang, tapi yang akan datang boleh jadi tak tahu kemana akan pulang. Hari sudah petang, karena dia tidak tahu di mana letak sarangnya. Oleh sebab itu kita sampaikan kepada mereka, bangsa ini tidak akan merdeka kecuali karena teriakan Allahu Akbar. Pendiri-pendiri negeri ini merasa berutang budi, maka mereka tulis di muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945, atas berkat rahmat Allah, tidak disebutkan kata Tuhan, tapi dibawa nama Allah. Atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia yang ingin merdeka, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Ini adalah spirit agama Islam. Walaupun agama lain ikut berkontribusi, tapi anak-anak bangsa ini harus disadarkan supaya dia isi dengan nikmat besar, diisi dengan syukur kepada Allah, bukan dengan khamar, bukan dengan narkoba, bukan dengan zina, tapi kembali menghidupkan masjid, menjaga diri daripada zina, menjaga bangsa ini. Karena kalau tidak akan datang azab. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak umat ini berbuat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang umat ini dari perbuatan mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, akan turun hukuman. Ketika hukuman itu datang, ketika azab itu datang, melululantakkan, merobohkan dan menghancurkan. Tsumma tad'unahu, kamu pun datang ke tanah lapang, memakai pakaian yang putih, serba putih, dengan hati yang bersih. Tsumma tad'unahu, lalu berdoa kepada Allah, fala yustajabu lakum, doa tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar. Solat sudah banyak, puasa sudah banyak, tapi mengajak kepada kebaikan. Orang Islam tidak egois, tidak sombong. Yang penting aku sudah salat, yang penting aku tidak minum khamar, yang penting aku tidak berzina. Tapi bagaimana dengan saudaramu? Bagaimana dengan sahabatmu? Bagaimana dengan tetanggamu? Nanti sampai masanya orang dipersilahkan masuk ke dalam surga, tapi orang-orang beriman meminta kepada Allah, ya Allah, ada sahabatku dulu sama tetangga dekat rumahku, tapi hari ini dia tidak bersama dengan aku masuk surga, aku tak sampai hati. Maka Allah memerintahkan dia, masuk engkau ke dalam neraka, engkau diberikan protek perlindungan, tidak terbakar api neraka. Cari saudaramu. Inilah syafaat orang-orang beriman. Tak ada ruginya beruntung orang beriman, tak ada ruginya mendapat untung orang beramal soleh, bersahabat, berkawan, ajak dalam kebaikan. Orang Islam tidak egois. Yang penting aku selamat, yang penting aku selamat, yang penting anakku selamat, yang penting istriku selamat. Selamatkan sahabat, selamatkan tentara, selamatkan polisi, selamatkan PNS, selamatkan kawan, selamatkan semuanya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Ada orang-orang yang nanti dicari oleh Allah, ainal mutahabbun bijalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Pandanglah dengan pandangan kasih sayang, dengan pandang dengan kebencian. Nahnu du'at, kita adalah da'i, mengajak orang ke jalan Allah. La qudat, kita bukan hakim yang membawa martil memvonis orang penghuni neraka, kau neraka jahanam tempatmu. Tidak. Yanzuru ilal ummah bi'ainir rahmah, pandanglah umat ini dengan pandangan kasih sayang. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ulama-ulama selalu mengawali kajian hadisnya dengan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang berkasih sayang itulah yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, sayangi makhluk yang ada di bumi, maka malaikat-malaikat akan menyayangimu, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepadamu. Kalau ada kasih sayang dalam hati, dengan kasih sayang itulah singa tidak menerkam anaknya. Kalau kasih sayang dalam hati, dengan kasih sayang itulah gajah tidak menginjak anaknya. Kasih sayang dalam hati, kasih sayang dalam hati itulah maka burung gagak tidak akan memakan telurnya. Kalau ada kasih sayang dalam hati, tidak akan kau makan uang negara. Kalau ada kasih sayang dalam hati, tidak akan kau makan gaji tukang panen sawitmu, supirmu, tukang cucimu, karena dia adalah saudaramu. Tanamkan kasih sayang dalam hati, karena kasih sayang itulah para ulama Tengku Umar, para ulama Pangeran Diponegoro, para ulama Tuanku Imam Bonjol, mereka kasih sayang kepada kita.
tapi kasih sayang yang terbesar adalah kasih sayang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.